yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 240A ayat bait pertama sampai yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah akan berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercela. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, firman hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya untuk dimakan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, kiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah agar kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Bilangan 11 ayat yang 24 sampai yang 30. Dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagai Roh Kudus yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah mereka. Kepenuhanlah mereka seperti nabi tempat perkemahan. Lalu berdirilah orang muda memberitahu kepada Musa
Eldad dan Mikdad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi nabi Musa, abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dan para tua-tua Israel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh air anggur. Memberikan janji seorang penghibur bagi kita. Ia yang akan menjadi pemimpin dan penolong setiap orang percaya. Dan siapakah penghibur itu? Ia adalah Roh Kudus. Sehingga benar dikatakan bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi orang yang menutup hati, yang menutup pikirannya, yang menutup hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia mencari jalan lain. Kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa. Ia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadaku, yang tidak percaya kepada Yesus, ia akan mendapatkan kebinasaan. Artinya orang yang menyangkal Yesus, orang yang mengeraskan hatinya kepada Yesus, orang yang tidak mau tahu dan tidak mau mengikuti jalannya Yesus, hanya cukup saja mengatakan dan mengaku dalam mulut, Tuhan, aku percaya kepadamu. Orang bisa mengatakan, tubuh ini saja, raga ini saja yang datang ke gereja, sementara hati dan pikirannya ada di luar sana. Sebagai satu simbol saja bahwa ia mengatakan diri sebagai Kristen.
Cukuplah saya sudah melayani. Ada tugas bagi para penentuan diakon, mohon maaf, ya saya sudah menyelesaikan tugas itu. Sesungguhnya tidak hanya cukup seperti itu, bahwa kehidupan orang yang dipimpin Roh Kudus adalah ketika ia membuka hati, ketika ia membuka hidupnya, dan ketika ia tunduk pada kehendak Tuhan. Rimate tidaklah orang yang hanya mengatakan dan memanggil Tuhan, Tuhan itu yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi bagi mereka dengan kuasa Allah tinggi, dengan kuasa ketika kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita menaikkan syafaat kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh penentu dan diakon dari pelayanan lingkungan. dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatimu. Kita akan mengakhiri seluruh yang ibadah kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Utus. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.